pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Masih bersemangat dan penuh sukacita ya untuk memuji Tuhan? Ya. Kak Dea, apa kabar hari ini? Luar biasa, Billy. Iya, berkat Tuhan memang selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Kak Dea, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini ya. Kita akan angkat suatu pujian, Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. Mari Bu Yuli, mari adik-adik semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hari yang sudah Engkau berikan lagi kepada kami, supaya kami bisa menikmatinya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua. Tuhan Yesus berkati yang akan memimpin firman. Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah. Kami mau serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak Deo, ya Bu, kalau kita mengikuti sekolah minggu ini, walaupun hanya secara online, itu berarti sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan ya Kak Deo ya. Iya, anak-anak yang di rumah, adik-adik yang di rumah, itu juga berarti sudah taat kepada Tuhan dengan mengikuti sekolah minggu, walaupun hanya secara online. Nah Kak Deo, kita akan pujikan satu pujian yang mengingatkan kita agar selalu taat kepada Tuhan, yaitu lagunya T-A-A-T, taat. Nah, kita pujikan bersama ya adik-adik di rumah. Anak-anak di rumah, cinta nggak sama Tuhan Yesus? Pasti cinta ya. Bu Yuli juga cinta ya sama Tuhan Yesus. Kak Deo pasti cinta sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, kita pasti juga cinta sama firman-Nya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita pujikan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk sekolah minggu. Dan terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri pada kami hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami bisa memahami kehendak Tuhan melalui cerita hari ini. Dan lebih dari itu, ajar pada kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini temanya berjuang untuk setia. Bacaan Alkitabnya dari Keluaran 31 ayat 18 sampai Keluaran 32 ayat yang ke-21. Yuk, dibuka Alkitabnya ya. Agak panjang ya adik-adik bacanya. Nah, kita sekarang mau belajar dulu tentang kata setia. Semua sudah tahu ya, pernah dengar kata setia? Nah, ini arti kata setia menurut KBBI. KBBI itu apaan? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, arti kata setia yang pertama artinya berpegang teguh. Berpegang teguh pada janji, pada komitmen, pada pendirian dan sebagainya. Yang kedua itu tetap mantap gitu. Yang ketiga adalah setia dalam hal gini, ndak pindah ke lain hati begitu loh, ndak mau ke yang lain, hanya fokus ke satu tujuan. Kemudian Bu Vera mau tanya dulu, kok temanya berjuang untuk setia? Emang zaman penjajahan apa ya? Kok harus pakai berjuang? Cuma untuk setia harus berjuang? Ya iya, karena memang untuk setia itu membutuhkan perjuangan. Nah, terus pertanyaan kedua,
kalau butuh perjuangan berarti kadang menang, kadang kalah dong. Iya, coba nanti kita akan belajar. Kalau yang namanya setia itu kadang kita berhasil untuk setia, kadang kita gagal, kita tidak bisa setia. Kemudian pertanyaan terakhir, lawannya siapa? Kalau dulu zaman perjuangan lawan Belanda, lawan Jepang, lawan siapa, Portugis dan sebagainya. Nah, kalau setia kita melawan yang namanya godaan. Segala sesuatu yang mencoba menggoda kita, menyelewengkan kita untuk tidak fokus ke Tuhan. Itu yang harus kita lawan. Contohnya, contoh pertama, kita lagi batuk, pilek, flu, panas dingin, tidak enak badan semua. Mama bilang tidak boleh minum es, tidak boleh makan ciki-ciki, taro-taro, tidak boleh makan gorengan. Nah itu enak ini. Terus gimana? Godaan untuk minum es atau tetap bertahan tidak minum es supaya cepat sembuh, cepat sehat lagi. Pilih yang mana? Ayo, dipikir dulu ya, dipikir sendiri ya. Kemudian contoh yang kedua, sekarang ini sekolahnya model daring, tidak ada bapak ibu guru di depan kita. Kemarin UTS pakai buka buku enggak? Pakai tanya mama enggak? Pakai buka Mbah Google enggak? Ayo. Jadi sekolah daring itu kadang membuat kita enggak jujur. Kita buka Google, Pak Guru Bu Guru juga enggak tahu. Kita tanya mama juga Pak Guru Bu Guru enggak tahu. Itu termasuk salah satu godaan untuk tidak setia pada perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, contohnya apa? Kita setiap minggu sekolah minggunya online. Pilih sekolah minggu online, diikuti terus, rajin setiap hari, setiap minggu. Atau main HP aja atau malah dibikin jadwal. Minggu ini dolan ke Kiai Langgeng, minggu ini berikutnya dolan ke Artos, minggu ini jalan-jalan ke Jogja dan sebagainya. Sekolah minggu online, guru sekolah minggunya kan nggak tahu kalau kita nggak ikut sekolah minggu. Ayo, itu 3 contoh aja dulu yang mengena sekali dengan kehidupan adik-adik. Kita pikir, kita pahami, ya apa enggak ya? Iya, tergoda enggak ya? Hehe, kadang tergoda toh, enggak sekolah minggu toh, kadang juga masih melawan perintah Tuhan. Nah, cerita hari ini tentang bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Yuk, kita nonton videonya ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu
yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Ya, cerita hari ini yang kita tonton lewat video tadi menceritakan tentang bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Tidak setianya apa tadi? Mereka membuat patung anak lembu dari emas lagi. Terus kemudian tidak hanya bikin patung, mereka sujud menyembah kepada patung tadi. Aduh, kira-kira Tuhan marah nggak ya adik-adik? Di bacaan tadi sudah kita baca bersama-sama. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel tidak setia. Kalau Tuhan marah, kira-kira wajar nggak adik-adik? Ya iyalah, bangsa Israel sudah dituntun sama Tuhan sedemikian rupa. Coba, mereka habis dari budak di Mesir, kemudian dibebaskan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Bayangin, bebasinya harus pakai 10 tulah dulu, baru Raja Firaun menyerah. Kemudian lewat Laut Teberau yang semuanya air bisa dibelah lautannya. Mujizat enggak? Lewat padang gurun, lewat padang pasir, ada tiang awan, ada tiang api. Enggak ada makanan, stok makanannya habis, ada mana, ada burung puyuh. Itu bukti Tuhan menyertai dan sangat menyayangi bangsa Israel. Kok bangsa Israel dengan santainya berpindah ke lain hati menyembah patung lagi? Emang patung sebanding dengan Tuhannya kita? Patung bisa apa? Patung anak lembu? Diam aja kan dia? Emang bisa menolong bangsa Israel? Wajarlah kalau Tuhan marah. Nah, penerapan untuk kita hari ini adik-adik, kita juga seperti bangsa Israel. Kita kadang tidak setia, kita kadang melirik ke Allah lain dan nyuekin Tuhan kita. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Ya tidak usah disebutin lah, sudah terlalu banyak kalau mau disebutin. Yang paling penting Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dengan mati di kayu salib. Jadi sudah seharusnya kita itu fokus ke satu Tuhan. Satu Tuhan itu tok, tidak boleh punya Tuhan yang lain. Nah, penerapan untuk kita apa adik-adik? Hari ini kita belajar setia kepada Tuhan, artinya ada dua. Yang pertama, kita tidak menyembah Allah lain. Dan yang kedua, kita taat pada perintah Tuhan. Yuk kita lihat yang pertama. Artinya tidak menyembah Tuhan yang lain. Kalau zaman dulu ada patung, ada jimat-jimat, ada mbah dukun, ada nyebar kembang gitu ya, ada nyembah-nyembah pohon yang besar, ada istilah pohon yang ada penunggunya dan sebagainya. Wah, tapi itu lewat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang Allah yang lain yang menggoda kita untuk berpaling dari Tuhan Yesus adalah apa? Gampang, HP, TV, terus game, aneka macam game. Mau di-download game apa aja ada. Ya toh?
Kemudian apalagi hobi. Hati-hati, misalnya hobinya main bola. Bisa loh main bola seharian sampai melupakan Tuhan. Bisa. Kemudian yang ketiga apalagi? Tokoh idola. Ayo, drakor-drakor yang segedabrek itu, siapa yang suka sama artis-artis Korea? Entar kita lebih menuruti artis Korea itu daripada mentaati Tuhan. Coba artis Koreanya pakai baju agak nyeleneh, kita ikut-ikutan, bajunya disobek sana sobek sini. Coba artis Korea yang kita idolakan rambutnya dikasih pink, orange, ada yang ungu-ungu, terus rambut kita ikutan disemprot pakai warna-warni pelangi. Ayo, siapa yang ikutan seperti itu? Hati-hati, nanti kalau artis idola kita bunuh diri, jangan-jangan kita ikutan bunuh diri. Aduh, jangan sampai deh. Terus apalagi yang menggoda kita? Binatang peliharaan kadang juga menghabiskan waktu kita loh. Yang kedua yaitu taat pada perintah Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak godaan, kita harus tadi berjuang untuk setia. Namanya berjuang itu ya berat, tapi demi Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah memberkati kita, yang sudah menyayangi kita, maka kita harus berjuang untuk setia. Berjuangnya kapan? Ya selama-lamanya, selama kita hidup. Kemudian di mana? Oh, setianya nggak hanya di gereja, dimanapun. Mau di gereja, di rumah, di sekolah, di jalan, di warung, dimanapun kita tetap setia pada perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat ya setia, sakit ya setia, kecukupan uang ya setia, rodok tidak punya uang ya tetap setia. Dalam keadaan apapun kita tetap setia, taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, cerita hari ini betul-betul sangat bagus, karena setia itu kita butuhkan agar kita menjadi anak Tuhan yang bertahan sampai akhir nantinya, tidak berpaling ke Tuhan yang lain, tidak menyembah ke Tuhan yang lain. Adik-adik, kita belajar untuk setia. Adik-adik setia, guru-guru sekolah minggu juga setia. Semua anak Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang setia. Amin. Kita berdoa ya adik-adik untuk mengakhiri cerita kita hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk setia. Memang untuk setia kami harus berjuang, karena banyak sekali godaan di sekitar kami yang mencoba menarik kami, mencoba menggeser fokus kami dari Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami mau berjuang bersama dengan Tuhan untuk setia, menjadi anak Tuhan yang baik, hanya menyembah Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk kami setia melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang setia. Bu Deo dan Bu Yuli pun juga masih harus belajar untuk setia sama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama akan pujikan tetap setia untuk selalu menyemangati kita, untuk selalu tetap setia sama Tuhan Yesus ya. Kita pujikan dengan segenap hati ya Kak Deo ya. Betul Bu. Yang Maha Tahan dan
Kita saatnya aktivitas ya. Sekarang kita akan membahas lagu yang baru saja kita nyanyikan, Selidiki Aku. Nanti jawabannya ditulis di selembar kertas ya. Yang pertama, berdasarkan lagu tersebut, hal apa yang menyebabkan manusia sulit untuk setia? Yang kedua, berdasarkan lagu tersebut, hal apa yang dapat mendorong kita berjuang untuk setia sampai akhir hidup? Ketiga, menurutmu, bagaimana perasaan Tuhan jika kita tidak setia kepadanya, padahal Dia selalu setia mengasihi kita? Keempat, godaan apa saja yang bisa membuatmu jadi tidak setia kepada Tuhan? Yang terakhir, pertanyaannya, apakah kamu mau berjuang untuk selalu setia kepada Tuhan? Mengapa? Dan bagaimana caranya? Kak Dio, kita sudah hampir mengakhiri sekolah minggu kita hari ini ya. Namun sebelumnya kita akan ajak adik-adik yang di rumah untuk bersama-sama berdoa. Nah, mari adik-adik yang di rumah kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kemurahan kasih-Mu, kami boleh melaksanakan sekolah minggu pada hari ini. Puji syukur Tuhan, kami boleh menerima firman yang telah Engkau bagikan bagi kami saat ini. Dan biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, akan tetap setia mengiring Engkau sampai akhir nanti. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus menjaga kami, melindungi kami Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua, supaya kami boleh terhindar ya Tuhan dari pandemi yang saat ini sedang melanda di negeri kami dan juga melanda di negara-negara yang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya kuasa-Mu memberikan kekuatan bagi kami semua, dan biarlah Tuhan pandemi ini akan segera berlalu dan kami boleh kembali bersukacita untuk tetap setia kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami saat ini, pemerintahan di Kota Magelang Tuhan. Kami menyerahkan segenap pemerintah, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua jajarannya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberikan hikmat-Mu, Engkau berikan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka semua Tuhan boleh memimpin kota ini, sehingga Kota Magelang akan semakin maju dan semakin baik Tuhan, dan juga semakin menjadi kota yang memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia tercinta ini Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memimpin setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga keputusan apapun kebijakan yang diambil Tuhan, semuanya itu boleh berguna kami untuk kebaikan kami semua rakyat Indonesia. Tuhan, kami saat ini juga bersyukur kalau hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu boleh mengadakan sekolah minggu dan kami boleh mengakhirinya pada saat ini. Kiranya Engkau akan terus memimpin kami semua, memampukan kami semua Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.